Hai student, dunia kehumasan atau public relation akan selalu bergerak dinamis seiring perubahan di tengah masyarakat. Perubahan yang terjadi baik dalam skala kecil maupun skala besar harus menjadi perhatian seluruh praktisi kehumasan agar peran humas kian kontekstual namun tetap profesional. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit ulasan dan penjelasan tentang definisi humas, unsur-unsur, tujuan dan fungsi, peran serta ruang lingkup humas. Baiklah, kita mulai dari definisi humas menurut beberapa tokoh ya. Menurut Brum dan kawan-kawan, humas adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. Menurut Kutlib, humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Sementara menurut J.C. Seidel, humas adalah proses yang berkelanjutan dari usaha manajemen untuk memperoleh etikat baik dan pengertian dari langganannya, pegawai dan publik umumnya. Kedalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Sementara Rusan mengatakan bahwa humas adalah suatu proses yang kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari para pelanggannya, konsumen, pegawainya, dan publik umumnya. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, ada beberapa kesamaan mengenai definisi humas. Mari kita cek tayangan berikutnya. Poin 1-6 ini adalah merupakan rangkuman beberapa kesamaan pengertian humas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Mari kita cek satu persatu. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa pengertian public relation adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara menjalin hubungan-hubungan dalam bentuk komunikasi antara organisasi dengan keseluruhan publik baik eksternal maupun internal, yang tujuannya untuk menumbuhkan saling pengertian, goodwill, dan kerjasama antar publik dengan jalan komunikasi timbal balik untuk mencapai tujuan bersama yang hendak dicapai. Kemudian juga ada beberapa kesamaan istilah. Jika student pernah mendengar beberapa istilah di bawah ini, maka jangan heran ya, itu adalah beberapa nama lain dari humas, yaitu public relation, corporate communication, communication, corporate relation, atau corporate affair. Humas adalah padanan kata dari PR yang banyak digunakan institusi-institusi pemerintah di Indonesia seperti Biro Humas Kementerian Dalam Negeri atau bagian humas provinsi. Secara etimologis, istilah publik yang diterjemahkan menjadi masyarakat kurang tepat karena yang tepat padanan katanya yaitu publik atau khalayak. Unsur-unsur humas. Public relation timbul karena adanya ketergantungan antar individu, individu dan kelompok maupun antar kelompok dengan masyarakat. Menurut Effendi, unsur-unsur yang ada di dalam humas adalah yang pertama, citra yang baik atau good image, yang kedua, itikat yang baik atau goodwill, yang ketiga, saling pengertian atau mutual understanding, yang keempat, saling mempercayai atau mutual confidence, yang kelima adalah saling menghargai atau mutual appreciation, dan yang keenam adalah toleransi atau tolerance. Aktivitas humas dalam menciptakan citra dan reputasi dilakukan di lingkungan internal dan eksternal. Pada lingkup internal, humas berupaya menanamkan sense of belonging dan sense of responsibility kepada jajaran manajemen, karyawan, pekerja, pemegang saham, dan sebagainya. Rasa memiliki dan tanggung jawab akan terwujud jika perusahaan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka baik secara ekonomi, sosial, maupun psikisnya. Dalam melakukan hubungan dengan publik internal, konsep human relation lebih diutamakan yaitu dengan memandang karyawan atau pekerja sebagai manusia yang harus dihargai dan dihormati.
Humas juga bertanggung jawab menciptakan citra dan reputasi pada publik eksternal, yaitu dengan menjalin hubungan yang saling menguntungkan baik dengan pemerintah, pers, customer, maupun masyarakat setempat atau community. Aktivitas ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak, sehingga tercipta pengertian dan kepercayaan. Jadi, jika hubungan organisasi atau perusahaan dalam publik internal dan eksternal berjalan dengan baik, maka perusahaan akan mendapatkan citra dan reputasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, Humas menjadi alat perusahaan dalam menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki citra. Tujuan Humas. Hubungan masyarakat pada hakikatnya adalah aktivitas, sehingga tujuan hubungan masyarakat dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi. Selain memiliki peranan penting, Humas juga mempunyai tujuan tersendiri yang harus dicapai. Tujuan Humas ini tidak lain untuk menjaga reputasi atau nama baik perusahaan tetap bagus. Menurut Frida Kusumastuti, tujuan Humas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai aspek kognisi, terpelihara dan terbentuknya saling pengertian. Yang kedua, aspek afeksi, yaitu menjaga dan membentuk saling percaya. Yang terakhir adalah aspek psikomotoris, yaitu memelihara dan menciptakan kerjasama. Fungsi Humas. Setelah membahas tujuan Humas, kita membahas apakah fungsi Humas. Bagaimana cara mengoptimalkan peran Humas secara nyata dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, maka perlu diperhatikan fungsi Humas itu sendiri. Dari keempat poin pendapat Onong ini, ada gambaran bahwa fungsi public relation yaitu untuk menciptakan komunikasi dua arah guna untuk menyebarkan informasi kepada publik. Adanya komunikasi tersebut juga dapat menyalurkan opini publik tentang organisasi. Fungsi Humas menurut Janais Janait, ada dua fungsi public relation, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif ini adalah mendorong semua aktivitas yang dilakukan perusahaan sehingga dapat terencana dan berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Yang kedua adalah fungsi korektif, diibaratkan sebagai pemadam kebakaran. Artinya apabila sebuah perusahaan terjadi masalah-masalah dengan publik, maka dapat segera mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Peran Humas. Peran Humas tentu sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Humas memiliki peran dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, klien, ataupun para investor. Bisa dikatakan bahwa seorang Humas adalah wajah dari organisasi itu sendiri. Menurut Indrawati Tamin, ada 4 peran yang dapat dimainkan oleh public relation, yaitu yang pertama sebagai interpreter atau in the middle atau penterjemah, yang kedua sebagai lubrikan atau pelumas atau pelicin, yang ketiga sebagai pemonitoring dan pengevaluasi, dan yang terakhir sebagai komunikasi. Menurut Frida Kusumawati, petugas Humas dianggap sebagai orang ahli, sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah, sebagai fasilitator komunikasi antar perusahaan dengan publik, dan sebagai pelaksana teknis komunikasi. Dalam menjalankan fungsi Humas juga memiliki peran ganda. Pertama, sebagai fungsi keluar berupa memberikan informasi atas pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijakan instansi atau perusahaan kepada masyarakat sebagai halayak sasaran.
Yang fungsi kedua adalah sebagai fungsi ke dalam, yaitu menyerap reaksi, aspirasi, atau opini halayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Ruang lingkup. Humas dalam pelaksanaannya memiliki ruang lingkup yang wajib diketahui oleh para praktisi humas saat ini. Ruang lingkup humas diperlukan agar dalam menjalankan kewajibannya sebagai humas, seorang humas menyadari kedudukannya serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Karena tidak semua hal menjadi wewenang humas, tapi ada pihak lain juga yang terlibat. Jangan sampai ada pihak yang merasa terlangkahi oleh langkah humas dalam menjalani ruang lingkup humas. Humas memiliki ruang lingkup tersendiri yang meliputi hubungan publik internal dan hubungan publik eksternal. Ruang lingkup humas internal adalah orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang meliputi employee relation, stockholder relation, labor relation, manager relation, dan human relation. Kemudian ruang lingkup humas eksternal, bentuk-bentuk hubungannya adalah sebagai berikut: press relation, government relation, community relation, customer relation, dan consumer relation.